Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run, masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya. Ras roh adalah sebuah suku yang didominasi oleh tumbuhan. Bloodline mereka lebih fleksibel dan terbuka untuk pencangkokan hubungan silang dan mutasi yang memungkinkan tumbuhnya ras baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, meski hanya sedikit kaisarnya, kekaisaran Tianyu tak berani macam-macam dengan kekaisaran Lichen karena para kaisar roh sangatlah kompak antara satu sama lain. Dan hal itu berbanding terbalik dengan para kaisar iblis. Berikut 7 kaisar roh yang ada di benua Falan. Pertama, Kaisar Tian Yang Tianjing. Dijelaskan bahwa Kaisar Tian Yang Tianjing adalah entitas luar biasa hasil ratusan tahun kultivasi dan pencangkokan antara bunga matahari dan 8 jenis roh berbeda hingga akhirnya mencapai bentuk sempurna yang disebut Tian Yan Hua. Kaisar Tian Yang Tianjing yang dijuluki 4 hari kini berusia lebih dari 2000 tahun dan kekuatannya dianggap setara dengan Kaisar Iblis Kristal, makhluk terkuat dari Kaisar Iblis. Di bawahnya ada Kaisar Diyin Tianjing, kaisar kedua yang berasal dari rumput Diyin, tumbuhan yang mengendalikan unsur Yin dan Yang. Diyin Tianjing yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dataran membuat ia dijuluki kota bumi segala hal. Bersama Tian Yang, dua kaisar ini memegang pengaruh terbesar di kekaisaran Lichen. Ketiga, Kaisar Tianjing, kaisar yang berasal dari pohon iblis. Ia dikenal karena kesadaran spiritualnya yang luar biasa, mungkin hanya bisa ditandingi oleh Kaisar Iblis Kristal. Kekuatannya dapat mengendalikan roh dan tumbuhan, bahkan mampu memberikan kehidupan hingga mengubah batu menjadi benda hidup. Keempat, Kaisar Wutong Tianjing, sebuah entitas kayu yang beratribut api. Segala hal yang bisa dibakar bisa menjadi sumber kekuatannya. Meskipun berada di peringkat keempat, ia memiliki hubungan istimewa dengan Kaisar Iblis Abadi, menjadikannya satu-satunya kaisar yang memiliki hubungan langsung dengan Kaisar Iblis. Keduanya membentuk pasangan harmonis antara pohon Phoenix dan Phoenix Abadi. Intinya, jika mereka bergabung, kemampuan mereka akan sangat menakutkan. Kelima, Kaisar Roh yang selalu berubah adalah sosok misterius yang dikenal sebagai Kaisar Roh yang selalu berubah. Ia berasal dari batu berlapis kaca dan memiliki kemampuan unik untuk mengubah batu menjadi esensi. Belum diketahui pasti apa kemampuan aslinya karena seperti namanya, dia sering berubah-ubah. Keenam, Kaisar King Kong tak terkalahkan. Dikenal sebagai makhluk dengan pertahanan terkuat yang mana ia tahan terhadap hampir semua atribut. Tak hanya kuat dalam pertahanan, kekuatan serangan dia tak kalah mengerikan. Nah, makanya dia dijuluki tak terkalahkan. Terakhir, Kaisar Air tak berujung, merupakan penguasa air dengan kekuatan luar biasa. Ia berasal dari mata air tanpa dasar dan dapat mengendalikan sungai, danau, dan lautan. Julukannya adalah air menguasai dunia, mencerminkan kekuasaannya atas seluruh elemen air di alam semesta. Selesai menjelaskan, Tang San merenungkan ketujuh elemen utama. Ia menyadari bahwa semua unsur utama para kaisar roh seperti Yin dan Yang, bunga, rumput, kayu, logam, batu, api, tanah, dan air tercakup sepenuhnya dalam kekuatan para kaisar surgawi. Baginya ini bukan kebetulan. Atribut para kaisar roh tidak hanya saling melengkapi tetapi juga menunjukkan kedekatan mereka. Tak heran meski hanya terdiri dari 7 kaisar, mereka tetap ditakuti ras monster karena kekompakan dan saling melengkapi mereka. Sementara Tang San mencatat, Zheng Haosuan kemudian menyampaikan bahwa inilah yang disebut pengadilan leluhur. Mereka merupakan entitas yang kelak harus dihadapi oleh umat manusia jika ingin bangkit. Kalau ada yang terherman itu adalah hal yang wajar, mengingat inilah benua Falan, sebuah planet yang bukan alam dewa tapi bisa menghasilkan banyak dewa. Ia kemudian menugaskan Tang San dan rekannya untuk mengerjakan tugas penting, yaitu dalam beberapa hari ke depan mereka harus mengunjungi istana leluhur. Alasannya karena hanya dengan merasakan langsung tekanan dan nafas para kaisar, mereka bisa memahami perbedaan kekuatan. Tak ada jalan lain untuk tumbuh selain menelusuri jejak kekuatan para kaisar.
Kelima anggota tim Shrek mengangguk. Zheng Haosuan pun menjelaskan rencana selanjutnya. Ia akan kembali ke markas keesokan harinya, sementara para murid akan tinggal di kamar pelatihan yang telah disewanya. Wu Bingji sempat mengeluh soal pemborosan biaya kamar, tetapi Zheng Haosuan menanggapi dengan kesal. Kalau mau kuat minimal modal dikit lah. Selesai menyadarkan Wu Bingji yang pelit itu, semua murid langsung bermeditasi. Di antara mereka, Tang San lah yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Ya, kesadaran ilahinya meningkat pesat berkat energi langit dan bumi di tempat ini sangatlah kaya. Saat Tang San tenggelam dalam pikirannya, Wu Bingji mengalihkan perhatian dengan bertanya istana mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu. Zheng Haosuan menjawab dari yang terdekat atau dari yang terlemah. Sebelumnya ia sudah memberikan peta yang menunjukkan lokasi semua istana Kaisar Iblis dan Kaisar Surgawi. Berdasarkan peringkat, Kaisar Iblis peringkat terakhir adalah Kaisar Phoenix, namun ia belum memiliki istana. Maka dari itu target pertama mereka adalah istana Kaisar Iblis Bangau peringkat ke-8. Singkat cerita, dengan kereta dari Hotel Harimau Putih mereka langsung OTW. Setengah jam kemudian mereka tiba di kaki gunung tempat istana berdiri. Dari bawah istana pedang suci tampak menjulang tinggi dan megah. Tang San gak tahu pasti apa kegunaan anak tangga di hadapannya, namun katanya yang penting naik aja dulu. Mereka pun mulai menaiki anak tangga menuju istana. Semakin tinggi mereka melangkah, tekanan yang mereka rasakan semakin besar. Bukan tindasan fisik, melainkan tindasan spiritual yang tajam, seakan mereka tengah melewati ujung pedang raksasa. Menariknya, Dubai mampu menahan tindasan dengan baik karena kekuatan spiritualnya yang tinggi. Sebaliknya, Wu Bingji yang memiliki kekuatan fisik yang tertinggi malahan terlihat lebih tertekan. Sementara itu, Cheng Zicheng yang memiliki blok dan burung dapeng bersayap emas merasa bahwa pemahamannya tentang ketajaman angin belum cukup dalam. Di depan, Tang San yang paling unggul di antara mereka malahan memanfaatkan tekanan itu untuk memperdalam pemahamannya. Ia sangat peka terhadap energi ketajaman ini dan menggunakannya untuk memoles kekuatan mental dan indera ilahinya. Guli tak banyak omong, terus mendaki meski capek. Wu Bingji dengan afinitas elemen es turut merasakan pengaruh dari niat pedang karena es memiliki sifat ketajaman. Meskipun tidak sepeka Tang San, ia mulai mengalami perubahan pada kekuatan spiritualnya. Di tengah perjalanan banyak peziarah yang datang tapi berhenti di titik tertentu karena gak sanggup sebelum turun. Semakin tinggi seorang mendaki, niat pedang semakin tajam dan kompleks namun tidak sampai membahayakan jiwa. Tang San sendiri sebagai mantan Raja Dewa memiliki pemahaman mendalam yang membuat tindasan itu menjadi alat pelatihan yang sangat efektif. Ia merasakan bahwa tempat ini benar-benar berharga dalam mempercepat kultivasi. Saat pendakian berlanjut, Dubai akhirnya merasa tidak sanggup melanjutkan. Ya, meski kekuatan spiritualnya di puncak tingkat 9, namun kultivasinya hanya di tingkat 6. Tang San pun menyarankannya untuk berhenti dan bermeditasi di tempat. Sementara itu, Cheng Zicheng dan Wu Bingji masih berjuang di bagian bawah, namun napas mereka mulai berubah, pertanda bahwa mereka mulai beradaptasi dengan tekanan itu. Ketika Guli mencapai 3/4 jalan menuju puncak, ia memilih untuk berhenti dan bermeditasi. Di atas, Tang San terus melangkah maju. Seiring langkahnya menanjak, tindasan spiritual dan niat pedang semakin tajam, menguji kekuatan spiritual dan garis keturunannya. Dalam perjalanan, Tang San mulai memahami tujuan tersembunyi dari istana Kaisar Iblis dan Kaisar Surgawi. Ia menyadari bahwa istana pedang Bangau sangat cocok bagi Bingji, terutama Cheng Zi, karena serangan mereka berdua sama-sama bertipe ketajaman. Untuk Tang San sendiri, dia cocok dengan berbagai istana karena seperti yang kita ketahui, dia memiliki banyak garis keturunan. Langkah demi langkah, Tang San akhirnya mendekati puncak. Di tengah tindasan spiritual yang ekstrim, kekuatan spiritualnya terkompresi oleh niat pedang tajam di sekelilingnya. Aura tajam memancar deras dari balik gerbang, bahkan menusuk kulitnya. Ia pun terpaksa mengaktifkan kekuatan Liger untuk melindungi dirinya dari tekanan itu. Menggunakan kekuatan Liger, Tang San dengan mantap melangkah menuju gerbang. Niat pedang yang tajam menyambutnya membuat rambutnya berkibar. Setiap langkah membawa rasa sakit, seakan ribuan pedang mengiris tubuhnya. Setelah terbiasa dengan tindasan di luar, Tang San melangkah ke dalam. Akan tetapi tindasan yang sangat kuat itu tiba-tiba lenyap begitu
saja. Ia menarik napas dalam-dalam, namun yang ia hirup bukan hanya udara, melainkan semburan energi bumi langit dan bumi. Vitalitas ini menyembuhkan tubuhnya secara instan, memulihkan kekuatan darah dan spiritualnya. Belum sempat menikmati ketenangan itu, pikirannya tiba-tiba diserang oleh tekanan spiritual yang luar biasa kuat. Sebuah suara dingin bergema di benaknya. Apakah kamu ingin memasuki istana pedangku? Apakah kamu ingin tunduk kepadaku? Suara itu membawa kekuatan menindas yang hampir membuat Tang San berlutut, tapi dia menahan diri, tidak menggunakan indera ilahinya untuk melawan, menyadari bahwa jika ia menunjukkan perlawanan secara spiritual, maka indera ilahinya akan terbongkar. Serangan itu terjadi 3 kali, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Di serangan terakhir, lautan spiritual Tang San seperti tersusuk 10.000 pedang, membuatnya menahan rasa sakit luar biasa. Namun dengan kekuatan spiritual di puncak tingkat 9, ia mampu bertahan walau nyaris runtuh. Akhirnya tekanan itu menghilang dan ketenangan kembali. Tang San membuka mata dan melihat sosok raksasa di depannya, sebuah patung setinggi 30 meter dengan pasang sayap besar terbentang di belakangnya. Tidak diragukan lagi, itulah patung Kaisar Pedang Suci, pemilik kekuatan pedang tertinggi. Belum sempat Herman, Tang San tiba-tiba dikejutkan oleh suara dingin bertanya, mengapa kamu tidak ingin tunduk? Tanpa sadar ia melihat sosok iblis bangau mahkota merah yang berdiri tak jauh di depannya. Kehadiran sosok kuat itu begitu mendadak dan sunyi, menunjukkan bahwa dia bukan sekedar raja iblis biasa. Tang San segera menyadari bahwa kultivasi makhluk ini sangat tinggi, meskipun mungkin belum sampai ke tingkat 12. Dengan penuh hormat, Tang San membungkuk lalu menjawab atributnya tidak cocok. Namun iblis bangau mahkota merah memotongnya, mengungkapkan kalau gak cocok ngapain ke sini. Tang San menjelaskan bahwa ia datang untuk memoles kekuatan mentalnya. Sang iblis menatapnya tajam lalu merespon bahwa kekuatan spiritual Tang San sangat stabil, bahkan mencapai puncak tingkat 9. Ia menyatakan bahwa meski Tang San adalah manusia, ia cukup layak untuk menjadi raja iblis, bahkan bagian dari istana pedang suci. Namun Tang San dengan rendah hati menolak, mengatakan bahwa ia belum menemukan jalan ninjanya sendiri dan ia masih mencarinya. Jika suatu saat ia menemukan jalannya, ia akan menemukan master sejati. Ucapan itu membuat sang iblis kagum. Ia menyebut Tang San sebagai manusia yang menarik, rendah hati dan berambisi. Ia menekankan bahwa istana pedang adalah yang paling terbuka dari 8 istana iblis lainnya dan tak memandang ras. Dengan satu gerakan, sang iblis melemparkan sebuah token kecil berbentuk pedang ke arah Tang San. Itu adalah ordo pedang dari istana pedang suci. Jika suatu saat Tang San dalam bahaya, ia bisa menunjukkan pedang itu dan iblis bangau akan datang melindunginya. Ia beri waktu 1 tahun. Jika dalam waktu itu Tang San menemukan jalannya dan ingin bergabung, maka boleh banget datang. Jika tidak, kembalikan token itu dengan harus datang sendirian. Tang San sedikit terheran atas kemurahan hati tersebut sehingga ia menerima token itu dengan penuh hormat. Menanggapi itu, sang raja iblis kemudian mengusirnya dengan kekuatan lembut, mendorongnya keluar dari istana pedang. Ketika ia keluar, niat pedang kembali tajam. Tang San menatap token itu di tangannya lalu menyimpannya. Ia turun gunung untuk kembali pada rekan-rekannya. Di kaki gunung, Wu Bingji dan Cheng Zicheng masih bermeditasi di pertengahan, sementara Dubai dan Guli belum bergerak dari posisi awal. Namun Guli menunjukkan tanda kelelahan parah karena terlalu banyak menguras kekuatan mentalnya. Tang San segera datang berdiri di depannya, melindunginya dari aura pedang yang menusuk. Kemudian Tang San mengajaknya turun gunung untuk beristirahat. Sementara itu, Dubai bertahan 1 jam lebih lama sebelum akhirnya menyerah dan turun. Sekitar setengah jam kemudian, Bingji dan Cheng Zi juga kelelahan sebelum turun. Singkat cerita, hari pun mulai gelap ketika mereka semua turun gunung. Mereka segera mencari hotel yang lebih murah untuk beristirahat. Meski tubuh letih, manfaat yang mereka peroleh sangat besar. Khususnya Wu Bingji dan Cheng Zicheng mendapatkan pemahaman baru mengenai kekuatan ketajaman. Sementara Tang San sendiri mengalami peningkatan signifikan, dan yang paling mencolok adalah keberhasilannya memperoleh token pedang dari istana pedang suci. Di sini Tang San menghubungi Zhang Hasuan menggunakan formasi komunikasinya. Melalui percakapannya, Tang
Tang San mengetahui rahasia besar mengenai istana kekaisaran. Ternyata setiap istana merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk dengan potensi menembus tingkat dewa. Jadi siapapun yang belum mencapai tingkat dewa namun berhasil masuk, ia akan dibantu oleh istana untuk mencapai cita-cita kultivator tersebut. Namun bantuan itu bukan tanpa harga. Setelah berhasil menjadi dewa, mereka wajib bergabung dengan istana yang membantu mereka. Jika menolak, maka indera ilahi mereka akan dilenyapkan. Zhang Xuan gak nyangka kalau Tang San akan menjadi yang pertama memasuki istana. Ia bahkan belum sempat menjelaskan semua ini sebelumnya. Hal ini membuat Tang San bertanya-tanya apakah ia juga bisa mendapatkan pengakuan dari istana lain. Zhang Xuan mengungkapkan bahwa itu bisa banget. Semakin banyak istana yang mengakui seseorang, semakin tinggi pula perhatian yang akan diterimanya. Pernah ada seekor naga kuat yang diakui oleh 8 istana dan akhirnya menjadi bawahan Kaisar Kristal. Meskipun ia tak menjadi pewaris langsung, ia berhasil mencapai posisi tinggi sebagai pengurus utama istana. Tang San pun mulai berpikir licik betapa bagusnya ia mendapatkan dukungan para kaisar kuat. Namun ada satu kendala besar, yaitu identitasnya sebagai manusia. Tapi di saat yang sama ia juga tahu bahwa peluang itu tetap ada. Semuanya tergantung bagaimana ia membangun hubungan dengan istana-istana tersebut.